Tes, tes. Apakah suara saya jelas? Jelas tadi. Oke. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Akang-Akang Steering Komite Mubes IKFEP Unpad 2025. Akang-Akang Caretaker IKFEP Unpad, terima kasih sudah datang. Akang-Akang para calon ketua IKFEP Unpad 2025 sampai 2029. Ketua Panitia Mubes IKFEP Unpad 2025, Kang Ramdan, segenap Panitia Mubes, serta hadirin yang kami banggakan, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya malam hari ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara pemaparan visi, misi, dan program kerja dari para calon ketua IKFEP Unpad. Perkenalkan, nama saya Ayu Ningsih yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait tata tertib acara dan aturan teknis pada Zoom webinar hari ini. Untuk menjaga kelancaran, kami mohon agar seluruh peserta mematikan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali ketika diberikan kesempatan untuk berbicara. Harap juga menggunakan nama asli dan memilih latar belakang yang netral jika memungkinkan. Dan jika ingin mengajukan pertanyaan, silahkan menggunakan fitur Q&A di bawah atau raise hand, dan moderator dari pihak Caretaker Unpad akan memilih peserta yang akan bertanya. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar, terbuka, dan penuh semangat kebersamaan demi kemajuan IKP Unpad ke depan. Untuk membuka acara ini, dengan semangat dan rasa kebanggaan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan himne Universitas Pajajaran. Kami mohon kepada hadirin untuk berdiri jika memungkinkan dan menyanyikan lagu-lagu tersebut dengan penuh hikmat.
Terima kasih, Kang Reza. Mema- Memasuki sesi berikutnya, kita akan mendengarkan laporan singkat dari Ketua Pelaksana Mubes IKFEP tahun 2025. Kepada Kang Muhammad Ramdan, kami persilahkan. Terima kasih, Teh Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, Kang Ahmad Hussein selaku Steering Komite Mubes IKFEP Unpad 2025 dan akang-akang Steering Komite yang lain. Yang saya hormati, akang-akang caretaker IKFEP Unpad, akang-akang para calon ketua IKFEP Unpad, juga segenap panitia Mubes IKFEP Unpad 2025 serta hadirin sekalian yang saya muliakan dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini, atas rahmat dan karunia-Nya, kita bisa berkumpul secara virtual dalam acara pemaparan visi, misi, dan program kerja dari calon Ketua IKV Unpad tahun 2025-2029. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya, Muhammad Ramdan, selaku Ketua Panitia Mubes IKV Unpad 2025, menyampaikan beberapa hal. Pertama-tama, saya ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi di dalam mempersiapkan acara penting ini. Dari awal pembentukan panitia pada tanggal 3 Maret 2025 hingga setiap tahapan itu telah kita lalui bersama. Semangat dan kekompakan tim panitia sungguh luar biasa. Tidak lupa, saya apresiasi yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada steering komite dan juga caretaker dari IKFEP Unpad atas arahan bimbingan yang telah diberikan serta kepada seluruh pihak yang telah mendukung persiapan Mubes IKFEP Unpad 2025 ini. Malam ini adalah momen yang sangat penting dalam rangkaian Mubes IKFEP Unpad 2025. Kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan visi misi program kerja dari dua putra terbaik FEB Unpad yang siap menempuh tampuk kepemimpinan IKFEB Unpad periode 2025-2029. Kang Syaraki Syahrir dan Kang Imbang Perdana, keduanya adalah sosok yang visioner dengan rekam jejak yang luar biasa dan semangat untuk membawa IKFEB Unpad ke arah yang lebih baik. Tema Mubes kita kali ini adalah memperkuat jejaring, memperluas dampak, kolaborasi alumni untuk masa depan berkelanjutan FEB Unpad. Tema ini mencerminkan semangat kita untuk tidak hanya mempererat hubungan antar alumni, tetapi juga memberikan kontribusi yang lebih besar bagi alma mater, masyarakat, dan bangsa. Saya berharap acara pemaparan pada malam ini dapat menjadi wahana bagi kita semua untuk mengenal lebih dekat para calon ketua IKFEB, memahami gagasan-gagasan yang mereka sampaikan, dan pada akhirnya dapat memberikan pilihan yang terbaik demi kemajuan IKFEB Unpad. Perlu saya sampaikan, berhubung penetapan peserta MUBES IKFEB baru akan disampaikan besok, maka berdasarkan hal tersebut, Panitia MUBES menetapkan untuk memperpanjang masa sosialisasi dan kampanye para calon ketua IKFEB hingga tanggal 25 April 2025, yang bersamaan dengan hari terakhir dari registrasi peserta MUBES IKFEB 2025. Akhir kata, mari kita jaga semangat kebersamaan kita, kekeluargaan, dan profesionalisme dalam seluruh rangkaian MUBES IKFEB 2025 ini. Semoga IKFEB Unpad terus menjadi organisasi yang memberikan manfaat bagi seluruh anggotanya, alma mater, dan masyarakat luas. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kang Ramdan atas sambutan dan pemaparannya yang sangat berarti bagi kita semua. Mari kita untuk masuk ke acara sesi selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Steering Komite Mubes IKFEB tahun 2025. Kepada yang terhormat Kang Ahmad Tosin Sutawikara sebagai Ketua Steering Komite Mubes IKFEB tahun 2025, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Akang-Akang Steering Komite, yang dalam hal ini diwakili oleh saya dan Kang Luki, sudah bergabung atau belum? Kemudian Akang-Akang Caretaker, Akang Teteh Organizing Komite,
yang terhormat juga Kang Raki dan Kang Imbang sebagai kandidat atau calon ketua, seluruh partisipan Zoom yang hadir pada malam hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua hingga dapat hadir bersama dalam kesempatan malam ini. Semoga pertemuan kita mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Khususnya untuk keberkahan organisasi di mana kita bersama bernaung, yakni Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah bagi junjungan alam Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat dan kerabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Akang teteh yang berbahagia, malam ini kita mendapat kesempatan istimewa, di mana kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana pengungkapan niat-niat luhur dari dua kandidat yang akan menjadi nakhoda organisasi IKFEB ini. Secara pribadi saya menilai kedua kandidat memiliki integritas dan kompetensi yang sama baiknya. Namun karena kita hanya boleh memilih satu orang, maka berlakulah kontestasi atau pemilihan ini. Mekanisme pemilihan yang sudah diatur secara fair, seksama, dan transparan oleh organizing committee di bawah bimbingan Akang Teteh Caretaker, saya yakin akan memberikan outcome yang memuaskan bagi semua pihak untuk menetapkan ketua IKFEB. Sehingga siapapun pemenangnya, kita akan tetap guyup dan tetap menjunjung tinggi azas kekeluargaan serta berjiwa kompromis terhadap perbedaan pandangan yang memang tidak bisa dihindari dalam sebuah organisasi. Di atas semua itu, saya mengajak semua pihak untuk tidak henti-hentinya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha mengatur, agar apapun masalah yang kita hadapi selalu diberi jalan keluar yang terbaik, serta juga memohonkan agar kita dihindarkan dari perbedaan pendapat yang mengakibatkan perpecahan dan putusnya silaturahmi. Selalu dicamkan di dalam dada kita bahwa kita adalah satu keluarga yang pernah bersama-sama menimba ilmu di tempat yang sama dengan kenangan dan suka duka yang sama pula. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami dari Steering Committee, sebagaimana tugas dan tanggung jawab yang diberikan, akan tetap mengawal penyelenggaraan MUBES ini hingga akhir dengan selamat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Ahmad Tosin atas sambutan dan pemaparan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya, sambutan kepada mari kita simak sambutan dari Kang Iman. Apakah hadir, Kang? Ya, Pada Kang Iman Rahmat Budiman sebagai Caretaker IKFEB Unpad, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam alumni. Yang saya hormati calon ketua IKFEB periode 2025 dan sampai 2029, Kang Raki dan Kang Imbang, rekan-rekan alumni FEB Unpad dimanapun berada, ketua Steering Committee Kang Ahmad Tosin dan anggota Steering Committee Kang Luki Lukmanul Hakim, ketua dan anggota Organizing Committee serta seluruh peserta forum yang hadir secara daring pada malam hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita dapat berkumpul dalam forum yang sangat penting, yaitu penyampaian visi dan misi calon ketua IKFEB periode 2025-2029. Jadi forum ini bukan hanya bagian dari proses pemilihan, tetapi juga menjadi ruang dialog dan refleksi bersama atas masa depan organisasi alumni yang kita cintai bersama ini. Di sini kita menyimak gagasan dan arah yang ditawarkan oleh para calon ketua yang siap mengemban amanah besar 5 tahun ke depan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa MUBES IKFEB kali ini belum sempurna, masih banyak ruang perbaikan, evaluasi, pembelajaran, namun satu hal yang ingin kami tegaskan bahwa kami berusaha menjadikan proses ini menjadi lebih inklusif dan
melibatkan partisipasi yang lebih luas dari mubes-mubes sebelumnya. Sebagai caretaker, kami berusaha berperan untuk menjaga proses ini tetap adil, transparan, dan kondusif. Dan yang lebih penting lagi, kami ingin membuka jalan bagi keterlibatan yang aktif dan positif dari seluruh alumni, karena sejatinya kekuatan organisasi alumni tidak hanya terletak pada siapa yang memimpin, tetapi sejauh mana kita semua terlibat. Kami berharap forum ini menjadi momen yang menginspirasi, mempersatukan energi, dan menumbuhkan harapan baru bagi keberlanjutan IKFEB ke depan. Terima kasih kepada calon ketua yang telah menyiapkan diri untuk tampil malam ini, pada rekan-rekan alumni yang hadir dan menyimak, serta kepada steering committee dan organizing committee yang bekerja luar biasa di balik layar. Mari kita lanjutkan ke forum ini dengan semangat kolaboratif, dengan hati yang terbuka. Demikian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan hormat dari kami, caretaker IKFEB Unpad. Terima kasih. Terima kasih atas sambutannya Kang Iman yang telah disampaikan dengan sangat bermanfaat bagi kita semua. Untuk sesi selanjutnya yaitu ada presentasi dari kandidat di mana pemaparannya itu adalah tentang visi, misi, dan program kerja dari para calon ketua IKFEB 2025 sampai 2029. Dan kegiatan ini akan dipandu langsung oleh moderator dari caretaker IKFEB yaitu Kang Iman. Maka untuk selanjutnya waktu dan layar kami serahkan kepada moderator. Kepada Kang Iman, kami persilahkan. Terima kasih Teh Ayu atas kesempatan yang telah diberikan. Ini suatu kehormatan bagi saya untuk memandu acara pemaparan visi, misi, dan program kerja para calon ketua IKFEB, sekaligus tukar pikiran atau urun rebuk bagi kita semua untuk memajukan ikatan alumni yang kita cintai ini. Selama 1,5 jam ke depan, izinkan saya untuk membantu acara spesial ini. Untuk itu, mari kita ikuti video profil para kandidat dan pemaparan visi, misi, serta program kerja. Marilah kita simak video profil kandidat nomor urut pertama, Kang Syahraki Syahrir. Assalamualaikum Akang Teteh. Perkenalkan, saya Anggi, mewakili tim sukses dari Kang Syahraki Syahrir, akan menyampaikan perkenalan. Saya izin memutarkan videonya. Halo rekan-rekan semua, saya Syahraki Syahrir,
Saya adalah alumni FEB Unpad Angkatan 99. Saat ini saya menjabat sebagai CEO dan partner Veda Praxis. Veda Praxis adalah perusahaan manajemen konsultan yang beroperasi di Asia Tenggara. Selain itu, saya juga menjabat sebagai Presiden ISAKA Indonesia Chapter tahun 2021 hingga 2025. Selama saya kuliah di FEB Unpad, selain saya kuliah, saya banyak sekali mengikuti sebagai pengurus BEM. Jabatan terakhir saya di BEM FEB Unpad adalah sebagai Wakil Ketua BEM FEB Unpad atau Vice President BEM FEB Unpad. Banyak sekali kegiatan yang kita lakukan, baik internal maupun eksternal, dan banyak sekali pengalaman yang saya temui semasa saya menjadi mahasiswa dan juga aktivis dulu di kampus. Selain itu, sejak mahasiswa, saya terlibat dalam tim asisten dosen akuntansi Unpad. Saya senang sekali bisa mengajar dan sharing kepada teman-teman mahasiswa, dan karena itu hingga saat ini saya juga terlibat aktif sebagai pengajar, yaitu sebagai dosen luar biasa di FEB Unpad untuk D4, S1, dan juga program magister untuk mata kuliah audit sistem informasi, IT governance, sistem informasi manajemen, dan juga financial technology. Selain di Unpad, saya juga sering mendapat undangan untuk sharing dan juga mengajar di berbagai universitas lain di Indonesia. Saya selalu siap jika diminta bantuan oleh kampus. Saya terlibat aktif dalam kegiatan evaluasi kurikulum FEB Unpad. Saya sudah diundang beberapa kali untuk memberikan masukan. Kemudian saya juga aktif dalam membantu FEB Unpad memberikan seminar sebagai narasumber dan juga teman-teman mahasiswa. Kemudian saya juga terlibat dalam kegiatan mentoring kepada para mahasiswa yang diselenggarakan oleh kampus. Saya juga cukup dekat dengan teman-teman mahasiswa. Beberapa waktu kemarin, saya membantu dan mendorong teman-teman mahasiswa untuk membentuk sebuah komunitas konsultan mahasiswa dengan nama WIS Ideation Community. Tujuannya adalah untuk membantu teman-teman mahasiswa memahami apa tantangan yang ada di industri dan bagaimana sih praktek konsultan sebenarnya dalam rangka membantu industri menghadapi berbagai tantangan yang ada. Saya dan Veda Praxis berkolaborasi dengan FEB Unpad, yaitu Digital Innovation Studies atau DIGITS, untuk menyelenggarakan riset bersama kaitannya dengan digital dan juga GRC. Ini sudah kami lakukan di tahun 2024 dan baru saja kami lakukan di 2025 ini. Menurut saya ini kegiatan yang sangat penting sekali, mendekatkan kegiatan riset yang dilakukan oleh kampus dengan apa yang terjadi di industri. Ini penting dalam rangka kita memahami apa sih tantangan yang ada di industri yang bisa diselesaikan juga dengan pendekatan yang dilakukan oleh kampus. Menurut saya penting untuk kita sama-sama memiliki wadah ikatan alumni FEB Unpad yang bermanfaat. Mari teman-teman, kita bersama bergerak untuk membangun IKFEB yang bermanfaat untuk kita semua. Saya Syaraki Syahrir, calon Ketua IKFEB Unpad 2025-2029. Atur atas video profilnya. Sekarang berikutnya adalah giliran Kang Syahraki untuk menjelaskan visi, misi, dan gagasan dengan waktu yang saya berikan maksimal 15 menit dari sekarang. Baik, terima kasih Kang Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya share screen. Apakah bisa terlihat layar saya dan suara saya terdengar? Jelas. Baik, izin saya akan memaparkan apa sih yang menjadi ide untuk bisa kita sama-sama menggerakkan IKFEB Unpad ke depannya. Apa yang kita buat di sini tentunya tidak sendiri, Bapak atau Akang dan Teteh semua. Ini adalah
hasil buah pemikiran dari teman-teman tim saya yang sangat luar biasa membantu saya dalam melakukan berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan kampanye hingga juga penyusunan visi dan misi. Dan tentunya yang tidak kalah penting kalau Akang dan Teteh mengikuti Instagram IKFEB Bergerak, yaitu buatan kami, tim kami. Di sana banyak sekali testimoni alumni, harapan terhadap IKFEB ke depan seperti apa, dan itu menjadi dasar kita dalam rangka menyusun visi dan misi yang kita usung dalam rangka membangun IKFEB ke depannya. Buat saya pribadi, hubungan alumni, hubungan dengan teman-teman senior dan angkatan-angkatan di bawah saya itu sudah terjadi dari dulu sekali, Akang dan Teteh. Saya 5 tahun kuliah di kampus, nggak cepat-cepat amat lulusnya. 5 tahun saya kuliah di kampus, tapi itu merupakan pengalaman yang sangat berharga sekali dan sangat signifikan bagi saya, bagi hidup saya hingga saat ini. Jadi kita dulu di kampus tahun 99 sampai 2004, saya berangkat dari Jakarta sendiri, tidak kenal siapa-siapa. Saya berupaya bagaimana caranya saya punya relasi dengan banyak sekali orang di sana. Dan seperti janji IKFEB, we are one happy and big family, big and happy family, itu diwujudkan sekali di kampus. Saya banyak sekali mendapatkan sahabat, saya banyak sekali kenal dengan senior-senior yang sangat memberikan saya inspirasi. Saya ketemu dengan adik-adik angkatan yang juga sangat luar biasa. Itu rasanya juga menjadi dasar kenapa sih saya dan teman-teman ingin berkontribusi. Saya dan teman-teman ingin agar IKFEB ini harus jauh lebih baik ke depannya. Buat kami, IKFEB Unpad harus menjadi kesatuan alumni yang guyup, kuat, dan juga bermanfaat. Nggak mungkin hal itu dilakukan kalau tidak kita rajut sinergi dan juga kita memikirkan manfaatnya bagi sesama alumni, bagi alma mater, dan juga masyarakat. Untuk bisa sampai ke sana, kita harus gerak. Maka dari itu kalau Akang Teteh perhatikan, kita selalu menyampaikan kata-kata gerak. Kenapa gerak? Buat kami, kalau organisasi hidup, organisasi itu harus bergerak. Gerak itu artinya apa? Gerak itu artinya kita harus bersinergi satu dengan yang lain. Jadi jaringan itu tidak bisa hanya berbentuk jaringan tanpa bersinergi. Kita harus tingkatkan kolaborasi, ekspansi kolaborasi untuk bisa memberikan manfaat buat sesama alumni, alma mater, dan juga masyarakat. IKFEB harus bisa merangkul seluruh lapisan. Jadi kita tidak boleh pandang bulu juga gitu ya, bahwa IKFEB kita di alumni terdiri dari berbagai angkatan tentunya, berbagai jurusan, kemudian sekarang kita berlatar belakang juga yang berbeda, berprofesi yang berbeda. Jadi merangkul semua menurut kami itu sangat penting sekali. Secara organisasi, IKFEB harus menjadi organisasi yang adaptif dan modern. Dengan digitalisasi juga tentunya IKFEB bisa menjadi organisasi yang sangat baik. Dengan catatan bahwa IKFEB harus memiliki tata kelola yang baik. Dan satu lagi adalah kebermanfaatan. Jadi bagaimana kita bisa memiliki ikatan alumni yang juga bermanfaat. Kita bisa mendorong peran alumni baik yang profesional, kewirausahaan, dan lain-lain. Jadi menurut kami jaringan ini penting, jaringan ini harus guyup, jaringan ini harus kuat dan juga bermanfaat. Untuk itu, program kami secara garis besar ada 3 hal, yaitu bergerak, bersama, bermanfaat. IKFEB harus bergerak. IKFEB harus menjadi suatu lembaga yang menjadi contoh buat kita semua. Menurut kami, pendirian lembaga hukum IKFEB adalah hal yang penting. Kita bisa mendirikan lembaga hukum dalam bentuk perkumpulan, sehingga organisasi ini bisa akuntabel. Saya membayangkan bahwa dengan adanya bentuk perkumpulan, maka kita bisa, selain tentunya ADART, aturan main, dan juga audit berkala, bisa kita lakukan dan bisa kita sampaikan juga kepada para alumni. Dan saya dapat banyak sekali masukan dari Akang dan Teteh semua pada saat kita lakukan diskusi,
bahwa nggak mungkin alumni itu sibuk semuanya. Alumni nggak punya waktu untuk ngurus organisasi. Saya sepakat. Saya ingin cerita sedikit juga pengalaman saya kemarin sebagai Presiden ISAKA Indonesia. Sama, di sana adalah asosiasi profesi yang isinya orang kerja dan orang sibuk semua. Tapi kita tahu bahwa kumpulan ini ya perlu bergerak. Kumpulan ini perlu beroperasi. Jadi saya ingin membentuk sebuah tim operasional office IKFEP Unpad kita namakan. Isinya adalah orang-orang yang memang karyawan memperoleh salary gitu ya untuk bisa menjalankan kegiatan operasional harian. Dengan begini rasanya kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan bisa dibantu, hubungan dengan alumni bisa dibantu, kemudian kita punya nanti media komunikasi itu juga dapat dioperasionalkan. Karena kalau hanya mengharapkan alumni maka akan sulit sekali untuk digerakkan. Dan ini terjadi pada ikatan-ikatan alumni lain dan juga pada asosiasi-asosiasi lain. Jadi menurut saya penting untuk diskusi dengan kampus juga untuk melihat apa sih yang bisa kita ciptakan untuk tim office ini sehingga kita punya IKFEP yang bisa bergerak. Kemudian tentunya hubungan atau jaringan ini juga harus nyata. Jadi tidak boleh, menurut kami tidak hanya kita kenal satu sama lain tapi juga harus nyata, bentuknya harus real. Kita akan membangun database alumni, dan menurut kami penting, semua orang bicara database alumni, saya juga tahu, dan juga menerbitkan kartu alumni. Kartu alumni juga bukan hanya kartu untuk kita simpan di dompet atau simpan di rumah. Kartu alumni ini harapan kita nantinya juga bisa bermanfaat buat alumni. Kita bisa bekerja sama misalkan dengan merchant-merchant yang juga misalkan punyanya alumni, sehingga kalau alumni FEB Unpad kita bisa menggunakannya mendapatkan promo atau diskon atau lain-lain. Saya rasa ini bisa sama-sama kita bangun ke depannya. Tentunya komunikasi melalui media sosial, komunikasi melalui forum-forum itu juga perlu terus kita galakkan. Kita sudah mencoba, saya dan tim mencoba untuk bisa menghubungi sebanyak-banyaknya alumni pada saat kita mempersiapkan berbagai program ini. Dan yang kami rasakan memang penting sekali. Saya jadi kenal banyak sekali orang beberapa waktu ini dan banyak sekali dapat masukan yang luar biasa. Jadi pertemuan rutin bulanan untuk mempererat tali silaturahmi dan networking antar alumni itu menurut kami penting sekali dilakukan. Kami kemarin mencoba program yang namanya IKFEP berkenalan dan IKFEP berdiskusi. Jadi kami tidak hanya merancang, tapi kita juga mencoba, membuat, melaksanakan. Nanti saya akan share sedikit apa itu IKFEP berkenalan dan IKFEP berdiskusi untuk teman-teman yang mungkin kemarin tidak sempat ikut dalam program tersebut. Kemudian yang kami pahami bahwa tidak hanya profesi dan industri, tapi juga ada minat, ada hobi alumni yang juga beraneka ragam. Rasanya IKFEP harus menjadi sebuah wadah atau platform yang kolaboratif untuk bisa mensupport kegiatan-kegiatan komunitas-komunitas ini. IKFEP harus bisa mendorong dan mendukung terciptanya komunitas-komunitas kecil yang sifatnya baik itu profesi, minat, industri, ataupun hobi untuk bisa mendukung kegiatan alumni. Kemudian endowment fund rasanya juga menjadi satu hal yang penting untuk kita bangun. Ini bukan hal yang mudah. Beberapa alumni mengingatkan saya bahwa mengumpulkan dana itu tidak mungkin dilakukan jika kita belum punya ikatan terlebih dahulu. Namun ini sesuatu yang harus kita bangun. Endowment fund juga tidak boleh sembarangan. Endowment fund ini harus bisa dikelola secara profesional dan akuntabel. Dengan kita punya lembaga hukum yang tadi saya sampaikan, maka endowment fund ini juga harusnya auditable dan bisa dipertanggungjawabkan kepada para alumni. Terakhir, bermanfaat. Kita harus punya, tidak hanya kumpul-kumpul, tapi kita juga harus punya dampak nyata. Penting menurut kami, kita melakukan penguatan branding atas FEB Unpad dan alumni-alumninya. Kita perlu memperbaiki brand kita keluar. Dengan cara apa? Kami merencanakan program-program dengan skala nasional dan internasional yang bentuknya seminar, kemudian rasanya program alumni back to campus, mentoring, itu juga sangat penting sekali untuk kita lakukan. Ini sedikit saya gambarkan apa yang kita sudah lakukan kemarin.
yaitu suatu program IKFEP berkenalan. Ini adalah program kuliah WhatsApp kalau anak sekarang bilangnya, Kang Teteh. Jadi ini diskusi, tukar pikiran, dan edukasi melalui WhatsApp group. Contohnya ada pertama kali kita lakukan, kita mengundang Kang Handika Wisnu, manajemen 2003. Beliau menceritakan waktu itu kenapa IHSG bisa anjlok seperti itu. Nah, diskusinya sangat hangat sekali. Dan kita lanjutkan dengan Teh Dita, Teh Grahita, Kang Ariel, Kang Sigit, Kang Ebin. Kita lakukan dan pesertanya sampai lebih dari 200 orang. Luar biasa sekali dan sangat, menurut saya sangat positif sekali untuk hal-hal seperti ini bisa kita teruskan. Selain saling kenal satu sama lain melalui WhatsApp group, namun juga bisa bermanfaat. Kemudian kegiatan IKFEP berdiskusi yang sudah kita lakukan kemarin. Kita mengundang Kang Gufron Syarif, owner dari House dan Mecca Fried Chicken. Kemudian kita undang juga Kang Iman Rahman, alumni SP tahun 90, beliau di Root Bursa Efek Indonesia, untuk cerita pengalaman mereka dari masa kuliah hingga mereka berkarir dan sukses hingga sekarang. Pengalaman ini sangat penting sekali untuk teman-teman yang sedang berkarir, yang sedang meniti karir, alumni muda, dan juga teman-teman mahasiswa bahkan juga ikut serta dalam acara ini. Acara-acara ini perlu kita lakukan. IKFEP harus melakukan acara-acara seperti ini untuk secara berkala. Dan kami kemarin sudah mencoba dan kami sangat bahagia melihat antusiasme, mendengar sharingnya, dan lain-lain. Kemudian mendatangi alumni adalah hal wajib menurut kami. Jadi kemarin kami datang, di hari Minggu kemarin kami datang ke coffee shop miliknya Teh Gina di Bintaro. Setelah kita lakukan jalan pagi bareng, itu adalah beliau wirausaha di coffee shop, punya beberapa coffee shop. Kita ngobrol di sana, diskusi dan cerita-cerita mengenai bisnis coffee shop. Kemudian kita datangi Kang Irfan dan Kang Iman Rahman, alumni SP dua-duanya di Bursa Efek Indonesia. Kami juga kemarin kolaborasi membuat musik gitu ya dengan Kang Ebin, Kang Acin, dan juga ada Teh Dewi. Teman-teman bisa lihat videonya di Instagram IKFEP Bergerak. Luar biasa sekali pada saat alumni berkumpul dan berkolaborasi. Dan itu menurut kami sangat luar biasa dan sangat penting. Terakhir dari saya, untuk bisa kita bermanfaat tentu kita harus berkumpul terlebih dahulu dan melakukan kegiatan bersama. Kita tidak hanya berkumpul-kumpul dan silaturahmi, tapi kita juga harus memberikan kontribusi nyata. IKFEP tidak akan bisa bergerak tanpa kita bersama-sama. Kita punya keyakinan itu, jadi saya ingin mengajak Akang dan Teteh, hayu kita sama-sama bangun kembali IKFEP. Buat kami IKFEP adalah wadah yang sangat penting sekali untuk kami semua, untuk alumni, untuk kampus kita tercinta, dan juga untuk generasi penerus kita, serta bahkan mungkin kita bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Saya Syaraki Syahrir, IKFEP bergerak bersama bermanfaat. Terima kasih. Baik, Kang Syahraki, pemaparannya diselesaikan dalam waktu 14 menit. Saya rasa untuk selanjutnya kita masuk ke giliran Kang Imbang. Kepada Kang Imbang dan timnya silakan untuk menyampaikan video profilnya. Soundnya tidak terdengar. Di share sound dulu coba dari tim Imbang. Pas share screen ada share sound sebelah kanan. Nah itu di tick mark. Ini belum ke tick.
Arti nama saya sih sebenarnya tidak ada ya, cuman memang waktu itu yang memberikan nama saya itu adalah datuk atau kakek saya, karena saya itu aslinya adalah orang Payakumbuh dan lahir di sana, dan ada salah satu legenda terkait dengan pahlawan lokal di sana yang namanya Imbang Jayo. Jadi datuk saya terinspirasi dari situ dan memberikan nama saya Imbang dengan harapan karakter dan kehidupan saya seperti layaknya legend di sana. Oke, mungkin hal yang menarik masa kecil saya adalah karena sebagian besar masa kecil saya itu saya habiskan di Sulawesi bagian utara. Pertama kali umur 3 tahun saya ada di Toli-Toli, kemudian kelas 1 SD saya ada di Kepulauan Sangir Talaut yang dekat dengan Filipina, lalu saya menghabiskan waktu SD saya sampai dengan kelas 5 di Manado, sebelum akhirnya mengikuti tugas orang tua saya ke Pulau Jawa. Kalau ditanyakan kota favorit saya atau yang mungkin yang berkesan buat saya, yang pertama adalah Mumbai atau orang sering mengenalnya sebagai Bombay, karena saya dapat kesempatan untuk mengunjunginya pada saat di salah satu pekerjaan saya. Di sana memang sangat luar biasa disparitas antara orang yang sangat kaya dan orang yang sangat kekurangan. Tapi tentunya kalau dibilang mana kota yang paling saya favorit adalah Bandung. Bandung itu terlalu berarti buat saya, selain memang ayah saya dari Bandung, tapi cinta pertama saya juga ada di Bandung. Terkait mungkin hobi atau aktivitas saya saat ini selain bekerja, ada 3 sih saat ini. Yang pertama, saya memang menyukai olahraga lari, terutama long run, di mana saya sering berpartisipasi di event-event maraton. Lalu yang kedua, saya juga menyukai olahraga triathlon, yaitu merupakan kombinasi antara berenang, bersepeda, dan juga lari. Dan yang terakhir ini, mungkin selama 2 tahun terakhir ini, saya sering juga melakukan hobi saya yang baru, yaitu diving. Dan pada saat ini saya juga memiliki sertifikat diving Advanced Open Water, sehingga saya bisa melakukan atau penyelaman untuk kondisi yang lebih dalam ataupun lebih ekstrim. Pilih makanan pedas atau manis? Gurih. Nonton film atau dengar musik? Tidur. Kerja pagi banget atau lembur sampai tengah malam? Selalu lebih pagi. Arti keluarga dalam 3 kata: hidup, cinta, dan harapan. Arti pulang buat saya adalah kembali ke tempat di mana saya merasa nyaman dan dicintai. Mohon izin, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Kang? Terdengar, berarti sudah selesai video profilnya. Sudah. Sekarang Mangga silakan paparkan visi dan misinya dengan waktu maksimal 15 menit dari sekarang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya cukup jelas ya semuanya, nggak ada echo ya. Mohon maaf kepada moderator, izinkan saya nggak duduk, boleh ya, Kang Iman? Kang, ada echo sedikit, Mangga, mau asal jangan masih kelihatan aja. Oke, sekarang oke ya? Oke, echo-nya udah Oke, first of all, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Akang Teteh alumni FEB Unpad. Saya baru diajari nih sama adik-adik saya, karena ini belum pernah ada ya. Jadi kita punya salam satu Unpad. Jadi aku, kamu, kita, salam satu Unpad. Terima kasih. Oke, semoga tadi sebenarnya videonya itu kayak nggak ada hubungan ya sama visi misi kegiatan apapun terkait IKFEB, tapi paling nggak bisa memperkenalkan diri saya sedikit, yang siapa tahu mungkin kita punya kesamaan hobi, kita punya kesamaan selera makanan ataupun apapun itu, bahkan mungkin lokasi cinta pertama kita gitu. Jadi harapannya siapa tahu di kesempatan-kesempatan tertentu kita bisa berjumpa, tidak cuma hanya sekedar di dalam forum IKFEB ini sendiri. Nah, saya juga mau ucapkan terima kasih kepada Panitia Mubes yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kemudian berpartisipasi ke dalam acara musyawarah besar ini.
Nah, tapi untuk hari ini memang kita paham bahwa hari ini kita mau bicara soal visi, misi, dan program kerja. Tapi izinkan saya hari ini mungkin agak sedikit bercerita dan mendongeng. Ya, kenapa saya bilang bercerita? Karena ini pasti ada sesuatu di belakangnya gitu. Nah, kebiasaan mendongeng atau bercerita itu memang dulu sering saya lakukan ketika anak-anak saya masih kecil. Tapi sekarang mungkin kebalikan, mereka yang lebih sering bercerita dengan saya dan saya harus lebih sering mendengar dengan mereka gitu. Terlebih anak-anak saya kebenaran udah besar-besar semuanya ya. Satu kuliah di Surabaya dan alhamdulillah yang satu lagi baru saja diterima di salah satu mungkin bisa dikatakan sekolah hukum terbaik di Indonesia gitu. Unfortunately nggak ada yang ikut saya ke Unpad, tapi malah ikut ke ibunya di tempat yang lain gitu, alma mater ibunya. Tapi mereka jadi alasan saya juga kenapa saya kembali ke alma mater, karena saya ingin memberikan contoh bahwa dimanapun mereka ada, dimanapun mereka belajar, mereka harus melihat bahwa di situ tempat pertama kali mereka mungkin belajar tentang hidup dan menjadi mandiri dan keluar dari masa remaja mereka. Oke, mungkin saya mau mulai dulu ya. Kenapa saya bilang saya selalu mengajak, ayo kita pulang gitu ya. Karena saya senang banget ya lihat. Karena saya itu kan orang yang terakhir itu yang daftar di acara Mubes ini ya sebagai salah satu calon ketua. Dan saya jujur lihat, wah cakep banget nih punya Kang Raki, bergerak bersama bermanfaat ya kalau nggak salah ya. Cuman memang yang menarik ini sebenarnya kan kalau mau bergerak gitu ya, ada kondisi pertama yang mungkin harus kita lihat gitu. Ada orangnya apa enggak sebenarnya kan? Apakah ada orang yang memang kita mau ajak gerak? Makanya kenapa kita lihat mungkin dengan teman-teman setelah kita banyak berdiskusi, kita tuh pengen ajak dulu nih pulang gitu kan. Nah, tapi kalau pulang itu kenapa orang mau pulang? Gitu. Biasanya orang mau pulang ada dua. Dia itu alasannya adalah karena rasa dan karena asa. Rasa ini biasanya rasa rindu. Rasa rindu ketika kita merasakan masa muda kita ya, terutama apalagi kalau saya udah lebih daripada 25 tahun meninggalkan kampus, untuk mengenang nostalgia kita selama belajar dan hidup di sana gitu. Tapi di satu sisi kita juga punya harapan bahwa di situ memang banyak hal yang masih kita mau bisa kerjakan gitu. Karena ya memang kita merasakan bahwa kalau pulang itu selalu ke tempat yang memang kita merasa nyaman, yang kita merasa dicintai, dan kita juga merasa diakui. Jadi bisa dikatakan itu harus terpenuhi dulu nih. Kita harus punya alasan ngapain kita pulang gitu ya. Dan jadi saya rasa memang kenapa selama proses kampanye dan lain-lain kita lebih banyak mengajak teman-teman untuk pulang gitu. Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita pulang? Karena jujur ya jalan pulang itu ternyata susah dilakukan, susah ditemukan oleh teman-teman. Mungkin saya mau cerita satu ya, saya punya sahabat ini teman, jadi saya kenal itu mungkin 15 tahun yang lalu di perusahaan yang lama, tapi ternyata setelah berinteraksi kami punya hobi yang sama, dulu sepeda gunung, bertransformasi sampai akhirnya sama-sama lari maraton, triathlon, tapi ternyata dia juga adalah alumni daripada FEB Unpad ternyata ya. Nah, singkat cerita, beliau ini salah satu direktur bank besar. Oke, bank besar di ini, dan dia pernah nanya saya, "Bang, saya sebagai direksi, saya tuh disuruh ngajar." Terus dia bilang, "Gimana nih saya mau ngajar?" Oke, saya bilang, "Saya ajak." Saya kontak kampus, terus dari sisi dari kampus kirim orang. Cuman interaksi pertama dia sangat tidak berkesan karena menurut dia cerita ya, pada saat dia bertemu, hal pertama yang disampaikan oleh kampus adalah proyek apa yang Bapak bisa bantu kami? Kami punya riset ini mana yang Bapak mau bantu? Jujur dia merasa malu gitu kepada stafnya yang waktu itu membantu dia untuk proses itu. Akhirnya cuma terdiam dan akhirnya dia memilih kampus lain, tidak untuk Unpad untuk mengajar. Jadi lihat aja ya, ini direksi bank besar. Saya sedikit hints ya karena saya memang nggak mau ngomong namanya siapa. Saya rasa beberapa teman angkatannya pasti tahu. Saya kasih hints saja, bank ini menyelenggarakan lari maraton yang paling besar di Indonesia, tapi kita tolak. Dan itu menjadi salah satu alasan kenapa saya hari ini juga maju. Karena kita mau cari jalan pulang buat teman-teman yang hilang seperti ini. Karena kita nggak punya jalan pulang. Itu baru satu cerita, karena masih banyak cerita yang lain. Terus akhirnya kan kita punya pertanyaan kan, gimana nih kita create jalan pulang? Di mana posisi IKFEP untuk jalan pulang? Ada sih, kita coba mencari cara sederhana untuk melihat
mencari jawaban ini karena kita sudah punya pertanyaan. Coba kita, mungkin ada metode yang bisa suka dipakai konsultan yang namanya situations, complications, question, and answer. Question kita udah punya. Cari jalan pulang. Tapi kita coba lihat situasi dan complication-nya. Yang jelas, dari sisi situasinya, alumni itu apatis. Nggak peduli, nggak mau melakukan apa-apa, gitu kan? Ataupun memang tidak merasa ada dibutuhkan. Jadi, kalau bisa dikatakan kita punya kondisi yang memang amat sangat luar biasa. Secara organisasi, itu bisa dibilang organisasi KFEB ini memang mati suri, gitu kan. Gitu. Yang kedua, satu sisi kita punya complexity in terms of problem. Pertama, tentu ya, tadi kita tahu lah, everybody have their own career, life, family, gitu ya, yang menjadi prioritas tentunya ya. Dan di satu sisi juga kalau kita belajar kasus teman saya yang tadi, the problem is kampus nggak siap juga nerima alumni. Oke. Nah, atau bukan bisa dikatakan gagap gitu ya. Nah, sehingga ini kan udah kita temu nih situations, complication, dan question-nya gitu. Sekarang apa nih jawabannya? Oke kan? Akhirnya setelah saya tuh ngobrol gitu dengan beberapa teman gitu ya. Mungkin yang baik dekat, teman lama gitu. Kayaknya sebenarnya fungsi IKFEB itu cuma satu, misinya cuma satu. IKFEB itu harus menjadi apa? Enabler. Jadi tempat yang bisa memfasilitasi, memungkinkan apapun yang bisa bermanfaat bagi alumni dan alma mater. Dan enabler ini, kalau kita lihat ya, ini mungkin agak lain dengan tema kami adalah terkait dengan yang namanya ceria. Elemen utamanya adalah terkait dengan semua aktivitas IKFEB itu adalah aktivitas yang bersifat kolaborasi karena memang ada alumni, alma mater, mahasiswa, dosen, kemudian struktur dekanat, universitas dan lain-lain gitu ya. Dan dengan tujuan yang paling utama adalah apa? Build the engagement. Gitu ya. Lalu dari sisi itu juga tentu IKFEB juga tuh harus responsif. Karena apa? Karena setiap alumni gitu. Kalau kita bicara IKFEB alumni associations itu punya kebutuhannya beda-beda. Saya sempat ngobrol ya, saya nggak tahu, mohon izin, ada satu sahabat lulusan 2014 namanya Hafiz, saya ajak ngobrol kemarin. Dia bilang, Kang, kalau angkatannya saya, kami itu masih lebih butuh network, coaching, mentoring. Tapi kalau angkatan ada tempat dia bekerja, dia lebih butuh, yang lebih senior ya, mungkin udah jadi CEO ataupun di C-level, mereka ke actualization, sharing, dan lain-lain. Jadi memang IKFEB itu jadinya harus responsif, adaptif, karena apa? Kebutuhan satu orang, alumni yang lain dengan alumni lain berbeda. Kalau kita bisa stratified based on their kapan lulusnya, berapa tahun bekerja, posisinya di mana, industrinya mana. Jadi, dan itu we don't have, let's say, one size fit for all in terms of the models yang mau kita tawarin. Jadi kita harus paham dulu nih, demografiknya seperti apa. Oke. Dan tapi adaptif. Dan yang faktor berikutnya adalah terkait dengan yang namanya inklusivitas gitu ya. Kayaknya dari tadi kita selalu ngomong inklusivitas. Nah, saya tuh teringat cerita sahabat saya ya, kakak saya namanya Kang Dedi Kapten. Saya udah minta izin untuk nyebut namanya. Dedi Kapten ini cukup preman, mohon maaf Kang Dedi gitu ya. Cukup preman ketika masa kuliah, terkenal sangat gagah, suka naik motor tua. Dia juga pentolan salah satu komunitas motor di Bandung gitu ya. Dia bilang sama saya, Bang, IKFEB itu ya harusnya kita tahu lah banyak senior yang sukses ya. Kan tadi juga Kang Raki udah liatin tuh ada showcase ya. Banyak yang sukses. Tapi tahu nggak, banyak banget alumni kita tuh yang butuh bantuan. Bukan masalah finansial, bukan. Kesempatan. Dan kesempatan ini hanya bisa dibangun ketika mereka diberikan ruang dan tempat. Dan salah satunya adalah IKFEB lewat ruang-ruang kecilnya yang ada gitu. Jadi gampangnya gini, Kang Dedi Kapten tuh punya usaha bakso dan dimsum gitu ya. Nah, dia tuh gampang lah, Bang. Mungkin saya kemudian punya usaha restoran juga ya, bareng sama yang tadi sobat saya yang di bank satu lagi itu. Siapa tahu bisa jadi supplier, siapa tahu dari apa, dari forum bisnis kecil yang terarah gitu ya. Jadi itu. Sehingga apa? Sehingga itu cukup gitu kan. Maksudnya itu kita mulai dari kecil. Jadi IKFEB cuma panggung buat alumni-alumni yang udah sukses. Nggak kayak gitu. Oke, yang kedua adalah kalau kita ngomong inklusivitas, yang menarik adalah, mohon maaf, saya sangat menghargai kerja keras panitia dalam
dalam Mubes kali ini. Cuman memang kami agak bingung ketika mendaftar, kita nggak tahu cara milihnya gimana. Satu sisi ada ngomong delegasi dan lain-lain. Jujur, kami sangat mempromosikan yang namanya one man, one vote. Karena apa? Karena kita mau inklusif. We start from now, bukan later. Dan delegasi itu agak susah kita ciptakan. Karena apa? Menciptakan hal-hal yang problematik yang lain lah. Gitu. Tapi makanya tim kami dari awal selalu menyatakan kenapa nggak one man, one vote. Karena itu bisa merangkul lebih banyak. Dan yang terakhir tentu satu, ya saya bilang, action. Ini penting. Karena apa? Dengan action, start from small, action is louder than words. Itu yang penting. Oke, nah selanjutnya adalah ini program kerja ya. Saya mau cepat aja, program kerja. Saya tadi pagi ngobrol sama Kang Taufik Arif. Dia tuh salah satu pioneer di Headhunter di Indonesia, aktif di Association Global. Dan kita sama-sama sepakat, dia bilang, Bang, this is a generic program kerja. Dia kasih ke saya Stanford Alumni Association. Yang saya tulis semua itu, semua ada di sama. Saya rasain sebagian besar sama juga sama Kang Raki punya, gitu kan. Karena apa? It's just a standard things. It's a very generic program. Tinggal sekarang kita mau priority and how we approaching that. Tentu dengan syarat apa? Semua bawa pulang dulu. Bukan kemudian ya kita bilang, dia nggak usah bilang, no need to build a new one. Just copy paste. Set a priority. Karena kalau apa? Kalau enggak, ngapain kita capek-capek gitu. Maksudnya nggak perlu pikir lah. Zaman kayak gini copy paste. Yang bagus kita ambil. Oke? Jadi makanya kalau saya bilang, saya nggak mau ngomong ke program kerja, toh di flyer kampanye saya paling transparan dari awal saya taruh gitu. Jadi silakan baca dan I can share you about other alumni karena saya dapat maksudnya banyak, tinggal di Google search lah, semua akan ketemu. Nah, sebagai penutup mungkin dari saya cuma satu. Ini saya mau ngutip salah satu penulis yang saya suka dan mungkin lagi naik daun. Di buku terakhir dia di Leader It Lasts, dia bilang, inside a circle of safety, we feel like we belong. Dan saya rasa IKFEP ini adalah circle-nya kita. Circle yang kita bikin orang merasa nyaman, aman, sehingga merasa dimiliki, diakui. Dan sehingga apa? Dari situ timbul rasa sayang, cinta, dan penuh keikhlasan. Karena IKFEP itu adalah voluntary. Tidak ada kegiatan, maksudnya voluntary yang sifatnya sukarela. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini. Saya Imam Perdana Satriawan, D1A 95059, Ketua Angkatan 95 juga. Terima kasih. Panelisnya di-approve. Ya, terima kasih Kang Imbang. Masih menyisihkan waktu sedikit, alhamdulillah bisa diselesaikan ya. Berikutnya adalah kita memasuki acara challenge. Masing-masing kandidat akan mendapatkan pertanyaan dari tim steering committee, ya Kang steering committee dari Kang Ahmad Tosin dan Kang Luki Lukmanul Hakim. Waktu yang diberikan kepada masing-masing kandidat untuk menjawab pertanyaan ini adalah masing-masing selama 4 menit. Kepada Kang Tosin dan Kang Luki, waktu dan tempat kami sediakan. Terima kasih. Baik. Berapa poin yang bisa saya sampaikan, Kang Iman? Masing-masing. Berapa challenge maksudnya? 3 challenge dulu, Kang. Atau mungkin 2 challenge dulu, biar ini nanti kalau misalnya kita sesuaikan saja kalau misalnya masih memungkinkan. 2 challenge yang akan saya sampaikan, mungkin supaya lebih fair. Challenge pertama itu kan untuk dua-duanya ini ya. Jadi challenge pertama dijawab oleh Kang Raki dulu, baru Kang Imbang. Kemudian untuk challenge kedua, Kang Imbang dulu, terus Kang Raki gitu. Ini yang pertama. Jadi kita tahu ya bahwa mahasiswa itu adalah ikon yang biasa disebut sebagai insan kampus gitu. Seringkali disebut sebagai benteng moral terakhir pada saat masyarakat mengharapkan keadilan ataupun kesejahteraan. Jadi kita tahu di demo mahasiswa tahun 98 di gedung DPR itu membuktikan teori itu tuh. Namun manakala tugas menuntut ilmu sudah tuntas dilaksanakan dan kemudian memasuki ladang pengabdian,
moralitas agung yang pernah disandangnya itu seringkali luntur secara perlahan. Ini ada kasus ya, kita tahu semua di Patra Niaga yang menghebohkan seantero negeri itu. Pelakunya adalah karyawan-karyawan muda yang mungkin belum sampai 20 tahun mereka itu meninggalkan kampus. Jadi saya mohon pandangan dari kandidat, kira-kira fenomena ini fenomena apa ya? Dan bagaimana peranan institusi keluarga alumni berkontribusi untuk menjaga moralitas anggotanya agar tetap terjaga di tengah dinamika pekerjaan yang memang tidak seideal dunia kampus. Jadi itu saya kira ini kasus ya. Jadi pasti Kang Imbang dan Kang Sakri punya persepsi masing-masing dari seseorang yang tadinya punya idealisme tinggi, tapi lambat laun kemudian malah melakukan sesuatu hal yang tercela yang bertolak belakang dengan idealisme awalnya. Mangga Kang Raki bisa menyampaikan pandangannya. Baik, terima kasih Kang Tosin. Iya Kang, betul kasusnya sangat ramai ya, kita banyak diskusi juga di alumni, kita tahu betul kasusnya, yang kita tahu tentunya dari media dan apa yang ada. Dan ini menjadi concern kita semua. Kemarin kebetulan diskusi Kang Tosin dengan beberapa alumni senior, dan memang kita sepakat juga bahwa kita harus juga memberikan teman-teman pembekalan Kang Tosin mengenai integritas, mengenai hukum. Jadi kami berpikir bahwa alumni-alumni muda atau bahkan teman-teman yang masih di kampus, kita sebagai ikatan alumni dengan melakukan sharing mengenai apa sih yang namanya integritas di dunia kerja itu, apa sih yang benar dan salah itu menurut saya penting sekali Kang. Jadi minimal kita kasih pembekalan. Kalau ternyata sampai nanti mereka bekerja dan akhirnya melenceng juga, seenggaknya kita sudah memastikan bahwa pembekalan itu sudah kita berikan. Atau bahkan pembekalan tentang hukum. Saya kebetulan adalah konsultan yang 20 tahun lebih fokusnya di bidang governance, Kang Tosin. Jadi cukup erat juga dengan kasus-kasus seperti itu. Dan di kampus, jujurnya memang kita banyak sekali diskusi dengan teman-teman dosen, dengan profesor-profesor untuk bagaimana sih kita mendorong governance ini juga masuk ke dalam kurikulum di kampus. Dan itu sedang dilakukan dan menurut saya IKFEP harus main peran di sana untuk memberikan pembekalan. Itu mungkin Kang Tosin pandangan dari kami. Terima kasih Kang Raki. Kang Imbang mau menanggapi juga. Menarik ya Kang ya kalau lihat fenomena kasus seperti ini gitu. Karena kebenaran memang profesi saya juga mungkin nggak jauh dari sama Kang Raki ya. Kita sama-sama bergerak di bidang GRC, tapi saya mungkin lebih banyak di industri. Dan kalau bicara soal corruption case dan lain-lain, kebenaran saya juga specialize di financial crime ya Pak. Ya punya spesialisasi di situ juga gitu. Nah, tapi kalau kita bicara dalam konteks alumni Kang Tosin ya, sebenarnya kita harus bertanya ke diri kita sendiri gitu ya. Teman-teman ini kan teman-teman yang sudah mentas gitu. Jadi kita sebagai kawan, sebagai apalagi di dalam keluarga besar IKFEP, apakah kita sebenarnya sudah melakukan kewajiban kita untuk mengingatkan mereka dulu gitu dalam kehidupan sehari-harinya, gitu kan? Karena gini, lepas dari kampus, moral kompas itu ditentukan manusia itu sendiri dan lingkaran yang ada di sekitarnya, gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah kita sebagai alumni pernah melakukan tanggung jawab seperti itu atau tidak gitu untuk mengingatkan, untuk menegur gitu, tentu dengan cara yang baik ya, sehingga bahwa kita memang melakukan tanggung jawab kita gitu. Karena kalau kita bicara soal pembekalan idealisme ya, jujur aja saya termasuk anak-anak yang masuk ke gerakan reformasi 98 Kang Tosin ya. Saya rasa di sini ada beberapa senior saya gitu yang mungkin nggak perlu saya minta testimoni karena memang pekerjaan saya itu hanya ngangkat-ngangkat speaker ya kayaknya waktu itu gitu ya. Jadi tapi paling nggak itu yang paling sedikit yang saya bisa kerjaan, kita bantuin gitu, sama ya barikade buat teman-teman wanita yang ikutan demo gitu supaya nggak diganggu gitu ya. Tapi paling nggak gini ya, maksud saya itu intermezzo aja. Tapi pada intinya adalah sebagai sahabat kita harus mengingatkan mereka dahulu. Tapi bagaimana kalau kita jauh seperti sekarang, kita nggak bisa melakukan tugas itu, gitu. Tapi yang kedua, ketika mereka sudah jatuh, itu tetap kita harus temani. Itu pentingnya di situ.
Jadi jangan malah kita menjauh sebagai alumni, karena walau bagaimanapun mereka pernah di tempat yang sama dengan kita. Itu aja dari saya, Kang Tosin. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Dua-duanya outstanding ya bagi saya jawabannya itu. Kemudian ada yang kedua ini. Mungkin nanti Kang Imbang yang menjawab dulu. Jadi pertanyaan ini sebetulnya pertanyaan klasik, sering dipertanyakan kepada teman-teman yang mau berkontestasi. Namun saya di sini ingin mendapat jawaban yang out of the box ya. Jadi bukan jawaban yang biasa disampaikan oleh teman-teman terdahulu yang mendapat pertanyaan seperti ini. Jadi pertanyaan itu seperti inilah kira-kira. Jadi mohon pandangan kandidat mengenai isu keterlibatan mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan. Gitu. Jadi di satu pihak ada anggapan bahwa organisasi kemahasiswaan itu dapat membantu mengembangkan keterampilan, memperluas jaringan, meningkatkan pengalaman. Namun di lain pihak kesibukan mereka dalam organisasi kemahasiswaan justru akan mengganggu jadwal dan konsentrasi belajar yang berdampak turunnya prestasi akademis. Nah, bagaimana nih mensikapi dua pandangan ini di dalam Kang Imbang maupun Kang Raki, sehingga kita itu jelas gitu. Kalau mahasiswa disuruh memilih mau aktif atau mau belajar, mereka itu sudah punya dua alasan yang kuat, sehingga apapun yang mereka pilih, mereka yakin bahwa hasilnya itu tidak akan mengecewakan di kemudian hari. Enggak, Kang Imbang? Oke, terima kasih Kang Tosin. Pertanyaan ini bagus ya. Saya sih jawabnya gampangnya bukan gampang maksudnya, saya belajar dari real case ya. Karena kebenaran, salah satu anak di tempat saya yang baru lulus dari manajemen associate itu join dengan tim saya. Memang bahkan starting from the intern sampai sekarang, dan anaknya itu dulu aktif di kampus, Kang Tosin. Jadi ternyata dia itu aktif di Fama. Dan kebenaran kemarin saya sempat ngobrol juga sama salah satu kawan yang jadi ketua HIMA di angkatan 2018 gitu. Sama juga, mereka aktivis dan saat ini kerja di salah satu bank besar juga gitu. Mereka sama-sama dari program manajemen associate. Jadi sebenarnya saya yakin ya, anak-anak sekarang tuh sudah bisa set their own priorities. They can set the balance between active in the campus dan juga bagaimana mereka bisa mempersiapkan diri mereka untuk ke dunia kerja. Terlebih mungkin sekarang dengan ada kurikulum merdeka dan kesempatan intern yang lebih banyak, itu banyak hal yang mereka bisa, kesempatan yang mereka bisa peroleh untuk saat ini, Kang Tosin. Jadi saya nggak perlu menggurui mereka, karena mereka sendiri ternyata sudah sangat dewasa, sudah bisa set prioritasnya, apalagi dengan berbagai macam opportunity yang ada. Cuman sekarang yang paling penting adalah kita sebagai alumni itu membuka pintu-pintu itu, gitu. Jadi ya baik ya dengan kegiatan baik, kalau mungkin hal-hal yang kecil aja, mungkin kalau tempat saya perlahan bikin program intern sampai manajemen associate, saya yakin juga di tempat Kang Raki di Veda Prasis juga sama gitu kan, tadi udah ada contohnya. Jadi akhirnya kita akan lihat pengalaman mereka itu akan sangat berguna ketika mereka aktif di organisasi dan ketika mereka masuk ke dunia kerja. Dan ternyata mereka pun punya akademik yang baik gitu ya, record akademik yang baik sehingga mereka bisa berkompetisi. Gitu, karena jujur aja di tempat saya nggak mau nyombongin, we try to choose crème de la crème, bahkan mohon maaf karena kalau kita bandingin dengan Big Four, bahkan kita memberikan lebih daripada Big Four, karena kita mau yang terbaik yang join di kita, dan alhamdulillah setiap tahun, termasuk di sebelah saya ini, saya seret aja ya, ini namanya ZAM 2018, dia ini baru lulus dari program MDP-nya saya gitu, dan alhamdulillah ini anak SP 2018 yang lagi bantu saya, dan tim sukses saya yang sangat hijau dan nggak tahu politik sebenarnya. Terima kasih, Kang. Oke, makasih Pak. Jadi kesimpulannya memang bisa dua-duanya digabungkan asal memang bisa tahu prioritasnya ya. Baik. Ya Kang Tosin. Ya, silakan Kang Raki. Baik, terima kasih Kang Tosin. Berat pertanyaannya karena saya seumur-umur di kampus ya, jadi aktif gitu ya Kang di berbagai organisasi. Saya banyak bicara dengan teman-teman mahasiswa, Kang. Jadi saya bersentuhan sekali dengan mereka. Satu problem mereka yang saya pahami betul dan jadi keresahan mereka adalah mereka buta sama apa yang terjadi di industri. Jadi gap antara industri dengan kampus tuh ternyata lumayan besar dan itu menjadi keresahan mereka. Buat saya yang namanya organisasi mahasiswa, ini tidak hanya bicara BEM ya Kang ya, organisasi mahasiswa itu banyak sekali bentuknya. Itu penting sekali Kang, untuk bisa mengajarkan mereka leadership, manajemen, berinteraksi, dan bahkan hal-hal tersebutlah yang ada di industri. Jadi saya ngelihat malah sekolah anak saya Kang, sekolah anak saya itu diwajibkan
untuk mengikuti kegiatan organisasi. Karena itu bekal buat mereka. Jadi malah saya inginnya kampus malah mendorong atau bahkan membuat kondisi di mana teman-teman ini harus berorganisasi, Kang. Sehingga mereka belajar banyak dan pada saat nanti masuk ke dunia kerja mereka sudah paham kondisi organisasi itu seperti apa, leadership itu seperti apa, dan problematika yang ada di organisasi. Begitu, Kang Tosin, jawaban saya. Baik, nuhun Kang. Artinya organisasi itu tidak bisa dikatakan mengakibatkan turunnya dampak akademis ya, prestasi akademis, malah mendukung gitu ya. Ya. Baik, Kang Iman, ini ada pertanyaan ketiga sebetulnya, kalau waktunya masih memungkinkan atau gimana? Dua dulu. Dua dulu, Kang. Nanti kita kasih waktu ke Kang Luki. Nanti kemudian setelah dari Kang Luki ke pertanyaan dari audiens. Oh ya, oke. Pada Kang Luki, mangga agar on cam aja dan menyampaikan pertanyaan. Kang Luki, ayah? Tadi bilang sih ada. Sudah sudah jadi panelis. Cuma atau kita sampaikan pertanyaan dulu dari audiens ya, Kang ya. Oke. Karena ini sudah menunggu. Kang Luki ada tuh. Kang Luki ada. Baru masuk. Mangga. Kang Luki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan waktu dan tempatnya untuk Kang Luki untuk menyampaikan 2 pertanyaan dulu, Kang, pada masing-masing kandidat, di mana setiap kandidat diberi kesempatan maksimal 4 menit untuk menjawab masing-masing pertanyaan. Mangga. Terima kasih. Terima kasih, menarik sekali fenomena yang tidak pernah sebelumnya dilakukan oleh IKFEP gitu ya. Unprecedented event. Saya hanya mengingatkan sebagai little warning gitu ya. Saya pernah aktif 2 kali di tahun 90-an itu IKFEP ya. Dan itu alumni-alumni yang berkibar itu ada almarhum Robi Johan, Kang Iwan Prawiranata, Joni Subandono usia IBM ya, kemudian CTI dia. Saat itu organisasi keIKAan itu masih bersifat mengumpulkan seleb-selebnya gitu ya. Kemudian saya aktif di Unpad dari 2003 sampai sekarang gitu. Saya mengalami bagaimana IKA itu menjadi sebuah organisasi yang nyaris kehilangan arah gitu. Karena motivasi itu adalah lebih ketika rame orang-orang pada didorong untuk maju gitu ya. Pada setelah menang gitu, mereka terjebak dengan kultur organisasi keIKAan yang sebetulnya capek sendiri gitu dengan tradisi-tradisi yang belum berubah dari sejak lama gitu. Jadi saya ingin mengingatkan bahwa menjadi ketua IKA itu adalah jelas pengorbanan, pengabdian, minimal waktu, kemudian pikiran, dan yang tidak kalah mengganggunya itu adalah materi misalnya uang atau apa supaya organisasi itu jalan gitu. Mudah-mudahan sahabat-sahabat saya yang baru ini, para calon Kang Raki dan Kang Imbang bisa mengantisipasi ini bahwa ini persiapan klasik yang jangan sampai menjadi masalah sehingga visi organisasi itu menjadi hilang gitu. Harus disiapkan mental itu sehingga saya yakin dengan pemaparan tadi mudah-mudahan bisa mengoptimalisasikan sumber daya. Pertanyaan saya begini, mungkin sudah 10 tahun lalu ini Unpad sudah masuk pada bagian PT BHMN. Jadi Unpad harus mandiri mencari apapun sumber daya itu sehingga dia bisa hidup sendiri. Gitu. Dan saya melihat kesibukan Unpad hari ini itu adalah mengoptimalisasikan, mengutilisasi, mengkapitalisasi sumber daya yang ada yang menjadi stakeholder mereka gitu. Dan di antaranya alumni gitu.
Dan saya perkirakan bahwa ikatan alumni yang baik di pusat maupun komisariat itu bakal disibukkan oleh permintaan dari Unpad, dari rektorat, bagaimana supaya mereka bisa disumbang istilahnya ya, bisa diberikan semua apapun ya, materi bentuk finansial maupun yang lainnya. Nah, ini pasti akan disibukkan kepengurusan di KFEB ini gitu. Nah, kira-kira bagaimana merespon ini? Kemudian satu hal yang lain adalah yang agak sedikit substansial. Ketika saya masuk ke Unpad dulu waktu mahasiswa tahun 80-an, yang saya idam-idamkan ketika saya masih di luar itu adalah menginginkan bahwa Unpad itu kental sekali dengan usaha ekonomi, dengan School of Economics-nya gitu, aliran ekonomisnya gitu. Nah, saya merasa dalam beberapa dekade ini Fakultas Ekonomi tidak terasa bagaimana School of Economics itu di mana gitu. Yang paling menonjol memang ada di akuntansi ya, karena itu lulusan akuntan FPU 4 itu lebih kuat karena punya determinasi keilmuannya gitu. Nah, untuk yang lainnya manajemen, kemudian marketing dan ekonomi pembangunannya, dan sekarang ada ekonomi Islam. Itu bagaimana alumni mendorong supaya kan kalau di paradigma yang kuat itu kan seperti di UI gitu ya, dengan free marketnya, kemudian dulu di UGM itu adalah ekonomi yang Pancasila gitu. Nah, kira-kira bagaimana IKFEB bisa mendorong supaya etos keilmuan ekonomi Unpad itu kuat gitu. Dulu itu saya melihat pernah ada seorang menteri, Pak Sudrajat Jumandono, ketika diangkat jadi PI atau gubernur atau menteri ya. Ketika dia diangkat, dia di statement di Pak wartawan, dia langsung saya sangat mendengarkan apa yang disampaikan oleh profesor saya di UI. Itu kan ada pride-nya ya, ada sisi itunya. Nah, dorongan-dorongan seperti ini, kalau kultur itu keilmuannya kuat, pasti yakin alumni pun akan ketika lulus itu akan menjadi orang-orang yang terpilih, punya determinasi di masyarakatnya gitu ya. Nah, kira-kira seperti apa IKFEB bisa menstimulus sebuah sistem yang rigid gitu, yang sudah puluhan tahun terbentuk, itu bisa diinisiasi dengan speakingnya gitu macam itu. Ini dari saya. Terima kasih. Pada Kang Raki dulu. Oke. Ada 2 pertanyaan ya, Kang Iman ya. Dua-duanya saya jawab, Kang Luki. Langsung jawab dalam waktu 4 menit aja. Oke, baik. Pertama, kita bicara masalah mengoptimalisasi permintaan dari rektorat, khususnya kaitannya dengan donasi ya, Kang ya. Kalau saya nggak salah paham maksudnya Kang Luki. Betul, Kang, saya paham betul, dan jujur saja saya juga mendengar dari beberapa alumni maunya ya tidak hanya bicara donasi gitu ya, alumni diundang ke kampus tuh untuk juga bicara hal-hal lain seperti keilmuan dan lain-lain. Posisi IKFEB tentunya harus bisa menjadi jembatan dan mendukung ya, Kang ya, mendukung alumni dan juga mendukung kampus. Cuman memang sebagai perwakilan alumni, IKFEB itu adalah organisasi perwakilan alumni, punyanya alumni, juga pastinya harus positioning, Kang. Artinya kita juga harus bisa pilah-pilah, Kang. Let's say ekstrimnya gitu ya, seminggu sekali ada permintaan donasi juga tentunya tidak sehat gitu ya untuk diwarnai hubungan alumni dengan hanya permintaan donasi. Tapi saya yakin rektorat juga tidak seperti itu, Kang. Nah, kenapa kesannya rumit? Kalau menurut saya satu, Kang, karena memang harus ngobrol, Kang, harus diskusi antara rektorat dengan alumni. Endowment fund menurut saya jadi salah satu yang perlu kita dorong, dan memang nggak bisa sekejap, Kang. Nggak bisa misalkan bulan Mei besok terbentuk kepengurusan IKFEB, maka habis itu udah bisa memberikan donasi. Nggak, masih panjang jalannya untuk kita sama-sama bangun endowment fund, bangun trust, bangun rasa keterikatan sehingga kita bisa mendukung kampus dengan lebih optimal. Jika memang kembali lagi alumni juga harus bisa menganalisis dan melihat mana sih yang perlu kita dukung seberapa dan mana yang mungkin tidak perlu didukung sebegitu besarnya. Itu kira-kira ya, Kang ya. Tapi ini sesuatu yang memang penting untuk kita
kelola, Kang. Saya nggak bicara harus semuanya dipenuhi, tapi bagaimana kita kelola dan kita pilah-pilah dengan baik. Karena saya juga nggak mau membanjiri teman-teman, kampus butuh uang gitu ya, terus kumpulin gitu. Menurut saya tidak sehat juga seperti itu. Itu pertama, Kang Luki, mudah-mudahan bisa menjawab. Yang kedua, ini menarik, Kang. Saya bicara hal yang sama, Kang. Alhamdulillah beberapa waktu lalu karena saya diundang untuk bicara mengenai kurikulum yang ada di FEB Unpad. Saya bilang kita perlu punya sesuatu yang kita tonjolkan. Kalau istilahnya sekarang kan karena saya konsultan, kita perlu membranding sesuatu. Ekonomi Unpad tuh apa sih sebenarnya? Dan bicara branding kan nggak cuma bicara sosial media, terus media cetak gitu ya, tapi kita harus mendefinisikan, Kang. Nah ini penting sekali. Kalau saya coba pahami, Kang, sebenarnya kampus mencoba mendefinisikan. Cuman memang keterikatan atau keterhubungan dengan alumni yang memang selama ini atau kemarin-kemarin belum cukup kuat, ini menjadi tidak bisa menguatkan apa yang kampus harapkan, atau bahkan nggak dapat input atau feedback dari alumni mengenai harusnya misalkan kita fokus ke ESG misalkan, let's say kalau misalkan kita bicara di zaman sekarang. Nah hal ini kan harus kolaborasi, kan. Nanti kampusnya akan mengarah kemana, alumninya akan bicara apa. Dan tadi di program saya juga saya sebutkan, saya cita-cita banget, Kang, pengen punya satu seminar nasional yang benar-benar nunjukin Unpad itu siapa, FEB Unpad itu siapa, profesornya siapa, pandangan alumninya seperti apa. Menurut saya itu jalan, Kang. Jadi nggak harus kita rencanakan atau susun dulu baru kita jual gitu ya kasarnya, tapi dengan program rutin nasional seperti itu juga akan mendorong kita semua untuk berpikir lagi, oh enggak, kita fokusnya ke arah sini gitu. Untuk bisa ngedorong kita FEB Unpad, kita bicara keilmuan yang seperti ini. Begitu, Kang? Ya. Makasih. Langsung habis ya. Berikutnya ke jawaban Kang Imbang, enggak? Oke. Pertanyaannya mungkin ada dua ya. Satu terkait dengan dana dan yang satu terkait dengan reputasi Unpad gitu, terutama dari sisi School of Economics. Kalau terkait dengan dana, saya rasa potensi alumni itu memang besar sekali ya, Kang Lukman ya. Karena saya pernah terlibat di dua kegiatan golf tournament yang dilakukan oleh IKFEP gitu, di kurang lebih dalam 5 tahun terakhir ini. Unfortunately ini memang berhenti 3 tahun terakhir. Dan ini just real contoh nyata, di mana ketika kita bisa mengadakan sesuatu, kita bisa menarik alumni, dan dengan kegiatan yang seperti ini, dengan hobi yang sama, ternyata kita bisa ngumpulin dana yang cukup besar, yang kemudian bisa memberikan sesuatu. Paling sederhana pada saat itu saya ingat, kita bisa kasih shuttle car ke kampus. Itu contoh sederhana ya, yang membantu untuk dosen dan mahasiswa dari Depati Ukur ke Jatinangor gitu. Itu contoh mudah gitu. Tapi tentu sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan selain dengan golf turnamen dan acara-acara yang bisa kita bikin fundraising dulu. Karena gini, kalau kampus mau minta, harus punya dulu kitanya. Kalau kita nggak punya, kita nggak bisa ngasih apa-apa juga gitu ya. Tadi kita harus kumpulin dulu nih. Banyak nih metode-metodenya. Tapi tentu itu harus diakumulasi, yang kemudian salah satu yang paling accountable itu melalui memang yang namanya endowment fund, supaya lebih sustain. Jadi nggak cuman one time, akhirnya habis, mulai lagi, nggak bisa. It takes time untuk growth the investment. Saya rasa banyak teman-teman dosen di kampus yang jago di situ. Saya ingat ada Kang Herman Sumirat, jago investment. Silakan lo ngobrol sama itu. Dan Kang Raki juga ada, Kang Iman kan kemarin, tinggal ngomong soal itu, saya rasa nggak jadi masalah buat potensi alumni. Terus yang kedua, kalau kita bicara School of Economics ya Kang ya, sebenarnya mungkin kita agak lupa ya, di Dewan Ekonomi Nasional kita punya Kang Profesor Arif Ansori. Jadi saya rasa itu udah panggung yang paling tinggi, pembisik presiden terkait dengan economic policy. Dan jujur saya gini, secara pribadi mungkin beliau udah lupa sama saya, tapi saya angkatan yang di ospek sama dia ya. Tapi kami masih berteman, saya lihat di Facebook dia cukup rajin, yang kemudian dia bisa memberikan
edukasi ya atau mensosialisasikan pemikiran-pemikiran yang ternyata memang diambil oleh pemerintahan saat ini gitu kan. Contohnya ketika pada saat ini Presiden Prabowo menghilangkan tarif gitu ya. Tapi narasinya nggak lengkap karena Kang Arif Ansari menjelaskan gitu bahwa tarif itu contohnya kalau dengan dibandingkan dengan kuota itu akibatnya kuota itu jadi praktik rente. Dengan tarif semua persaingan sempurna. Tapi tentu apa? Tinggal tarifnya mau berapa. Karena itu akan membantu income negara. Nah, maksud saya kembali lagi kalau kita lihat sepak terjang Kang Arif Ansori ini, seharusnya kita sudah sangat cukup bangga ya dengan dia. Jadi saya rasa reputation us as a school economic ada di sana, Kang, udah di panggung di sana, duduk bersama sama Bu Sri Mulyani dan lain-lain gitu ya. Ya walaupun kita nggak ngomong soal posisi politik dan lain-lain, tapi buat saya sih cukup bangga punya senior di sana yang memang punya posisi strategis pembisik presiden. Terima kasih. Oke, terima kasih. Eh, jelas ya, Kang Luki ya. Kedua-duanya menjawab dengan sangat gamblang dan sangat lugas. Eh, mungkin untuk selanjutnya saya ingin memberi kesempatan kepada audiens. Sudah ada 5 pertanyaan, oleh karena itu saya hanya akan memberikan waktu 2 menit saja pada masing-masing kandidat untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Yang pertama dari Akang Teteh Anonymous. Ini nanti mohon dijawab Kang Imbang dulu ya, biar gilirannya adil. Kenapa alumni FEB Unpad, alumni Unpad khususnya FEB Unpad di dunia kerja tidak saling dukung atau saling mendorong untuk karir atau kesempatan kerja? Kepada Kang Imbang, mangga dipersilakan 2 menit. Oke. Jawabannya sederhana ya Kang ya, karena kita nggak saling kenal. Itu aja. Kalau kita saling kenal, pasti kita dorong gitu. Saya kayak tadi ya dengan Zam ya. Saya rasa karena Zam cukup beruntung kemudian waktu itu saya melakukan roadshow di Bandung ya. Saya ada di salah satu hotel, kami buka program itu. Dan kebenaran Zam salah satu yang bisa kita rekrut gitu ya. Dan kemudian kenal dan itu kita dorong Kang. Jadi kuncinya satu, karena nggak kenal aja. Sama ketika saya ketemu sahabat saya juga yang sudah cukup bagus lah karirnya, yang terlupakan gitu ya. Dan itu sampai sekarang kami saling mendorong satu sama lain gitu untuk kemudian memberikan kesempatan. Mungkin saya lebih sering diberikan kesempatan dia daripada saya ingin ke dia gitu. Tapi saya sering diberikan kesempatan oleh dia untuk bertemu dengan orang-orang yang memang bisa membantu karir saya. Jadi ini masalahnya sederhana Kang, kenal atau enggak. Gitu aja. Terima kasih. Ya, nuhun Kang Imbang. Sok, mangga Kang Raki. Baik, terima kasih. Jadi menurut saya kasusnya juga mungkin kasuistik ya Kang Iman, karena tidak semuanya juga seperti itu. Banyak juga yang kita lihat kenal dan saling dukung dan saling dorong. Cuman memang yang saya rasakan dan saya lihat juga adalah karena memang kita tidak punya wadah yang cukup aktif, menyebabkan bahwa kita mungkin tahu bahwa dia anak Unpad, tapi kita tidak kenal gitu ya. Jadi menurut saya dengan adanya jaringan yang kuat, yang bergerak gitu ya, yang ada aktivitasnya, kita bisa interaksi sehingga kita bisa kenal. Jadi tahu aja tentu susah ya mau saling dukung, orang cuma tahu kalau dia anak Unpad tapi kita tidak pernah tahu dia seperti apa orangnya gitu misalkan. Itu satu hal. Jadi berbagai kegiatan silaturahmi itu juga perlu sekali atau penting sekali untuk kita ciptakan sehingga tidak hanya tahu tapi juga kenal. Kemarin juga sempat kejadian, sebenarnya saya pernah menjadi narasumber di sebuah event. Kebetulan moderatornya adalah lulusan FEB Unpad. Kita berkangkangan di atas panggung, ternyata pas lagi turun ada beberapa yang lulusan FEB Unpad juga dan datang dan kita diskusi. Jadi kerinduan itu memang ada gitu untuk bisa saling bertemu dan saling berkenalan. Nah, itu menurut saya kalau mau sampai ke saling dukung dan saling dorong, maka ya harus ada tahapan ya yang namanya hubungan. Jadi harus saling kenal dulu, diskusi dulu, tahu dulu latar belakang masing-masing. Dan itu hanya bisa diciptakan kalau kita punya satu ikatan yang bergerak tadi, ada aktivitasnya, dan juga berinteraksi satu sama lain. Mungkin itu Kang Iman, saya jawabnya. Ya, mudah-mudahan si Teh Anonymous atau Kang Anonymous cukup puas dengan jawaban Kang. Berikutnya untuk pertanyaan kedua dari Teh Fitria.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Kang Raki dan Kang Imbang. Menurut Akang-Akang, apakah tantangan terbesar dalam mengoptimalkan potensi dan sinergi IKFEB dari IKFEB Unpad yang responsif gender dan inklusif, termasuk untuk penyandang disabilitas? Lalu apakah solusi yang Akang-Akang tawarkan untuk hal tersebut? Hatur nuhun, sehat dan berkah selalu untuk kita semua. Dimulai dari Kang Raki. Mangga. Ya, makasih Kang Iman, makasih Teh Fitri sudah menanyakan hal ini. Ini menarik, Teh Fitri, Kang Iman. Jadi saya juga dari awal, makanya salah satu misi kita adalah merangkul semua gitu ya. Tapi ya memang kita harus paham kondisi alumni kita seperti apa. Dan mungkin kita sama-sama sekarang banyak yang tidak tahu gitu kondisi alumni kita seperti apa. Bicara inklusivitas tidak hanya cuma bicara masalah profesi, tapi juga bicara tadi masalah gender, termasuk kondisi kesehatan gitu misalkan, itu menurut saya juga sangat penting ya. Jadi kegiatan-kegiatan IKFEB menurut saya juga harus bisa menyentuh semua gitu. Nah, memang kalau bicara detail apa sih yang akan kita lakukan, tentunya kita butuh untuk bisa merumuskan ya. Ini yang makanya tadi saya sebutkan bahwa kita harus punya organisasi yang kuat gitu ya. Kenapa? Karena memang menurut saya kita harus memang benar-benar menyusun program yang tadi, yang juga inklusif gitu, yang bisa menjawab kebutuhan inklusivitas tadi. Mungkin itu Kang Iman jawaban saya. Hatur nuhun Kang Raki. Berikutnya jawaban Kang Imbang. Oke, ini kita bicara soal gender dan disabilitas ya. Kalau ini memang Teh Fitri yang saya kenal, ini salah satu senior yang saya rasa cukup dekat dengan saya ya. Beliau S2 dan S3-nya di Jepang, dan waktu di Bappenas banyak mengangkat isu kesetaraan gender yang memang dengan bukan yang salah kaprah gitu ya. Saya cuma ngomong itu kodenya. Tapi ini memang menarik ya kalau kita bisa bicara soal kesetaraan gender, terutama proporsi dari sisi gender dan juga dari sisi disabilitas gitu ya. Saya harus jujur, ini harus kita lihat dulu dari kebijakan mungkin untuk dari sisi universitas sendiri gitu. Apakah memang kita udah punya kebijakan yang sangat jelas terkait bagaimana kita mempromosikan kesetaraan gender, kemudian terkait dengan disabilitas. Itu mungkin bisa dilihat dari katakanlah rasio mahasiswa yang diterima sesuai dengan gender mereka, sesuai dengan disabilitas mereka, dan requirement apa saja yang kemudian bisa membantu mereka untuk kemudian bisa mengikuti program pendidikan. Karena nanti keberlanjutannya adalah, karena kalau di sektor real atau industri, saya rasa itu sudah banyak aturan mainnya, dan memang hampir semua company itu sudah mempromosikan yang namanya kesetaraan gender dan disabilitas. Jadi kita menghindari terjadinya diskriminasi gitu ya, terutama terkait dengan gender dan juga disabilitas. Karena selama orang itu punya kompetensi gitu ya, apapun kekurangannya tentu kita harus memberikan kesempatan. Itu aja. Terima kasih. Ya, mohon Kang Imbang. Begitu Teh Fitri jawaban dari kedua kandidat ya. Berikutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Kang HMR. Setiap tahun lulusan sarjana, Kang Askolani dulu ya. Ini Kang Askolani ya. Bagi saya setidaknya ada dua manfaat utama dari alumni. Yang pertama adalah bermanfaat bagi alma mater. Yang kedua, bermanfaat bagi sesama alumni. Pertanyaannya, bagaimana IKFEB akan mewujudkan manfaat itu? Manfaat apa saja yang bisa diberikan? Hatur nuhun Askolani Manajemen 95. Ini dijawab Kang Imbang duluan ya. Sama Kang Imbang. Iya. Terima kasih Kang Asko. Kang Asko ini teman kuliah saya nih, Manajemen 95 harusnya. Cuman kayaknya kabur dari FEB, tapi dia ngajar di UPI setahu saya ya Kang Asko ya gitu. Terima kasih. Oke, Kang Asko, kalau terkait hal itu, yang paling penting sebenarnya kita punya kebutuhan yang sama atau enggak gitu ya, untuk kemudian bisa mengajak pulang. Jadi kalau memang ada kebutuhan yang sama, tentu itu memang bisa membantu gitu ya, apa yang bisa dilakukan bersama-sama dengan alumni dan bisa mendorong satu sama lain. Paling itu sih Kang, singkatnya. Terima kasih. Oke, hatur nuhun Kang. Kang Raki gimana? Ya, makasih.
Saya akan coba jawab, Kang Asko. Jadi kalau kita lihat bicara manfaat, tentu kita harus paham juga kebutuhan gitu ya. Nah ini yang dari kemarin kita dan tim coba diskusi dengan banyak pihak dari berbagai generasi tentu. Kalau kita lihat memang kalau kita bicara alumni saja, beda generasi juga mungkin kebutuhannya berbeda. Atau bahkan beda fase dalam kealumnian gitu ya, dia lulus dari kampus, kebutuhannya berbeda-beda. Jadi kalau kita mau bicara manfaat, pertama memang kita harus paham dulu kebutuhan masing-masing. Dan yang saya pahami tentu berbeda ya pada saat dia baru lulus sampai misalkan teman-teman akang-akang yang sudah senior yang misalkan sudah selesai masa karirnya gitu ya, tentu kebutuhannya berbeda dan masing-masing tentu kita harus pikirkan apa sih manfaat buat mereka. Jadi tadi ada beberapa program yang juga sudah saya sampaikan. Kemudian kalau kita bicara alma mater juga kita harus paham alma mater butuh apa. Tadi Kang Luki juga sudah tanyakan masalah dukungan alumni, tapi secara garis besar juga penting sekali untuk kita kontribusi dalam pengembangan alma mater. Balik lagi saya ingin menyatakan yang menurut saya sangat penting dan sangat menjangkau banyak pihak, seperti contoh tadi event-event nasional dengan juga mengangkat nama kampus, mengangkat nama alumni. Menurut saya itu akan banyak banget positif manfaatnya buat banyak pihak. Itu juga bisa jadi tempat misalkan untuk kampus mendiseminasi hasil risetnya gitu dan lain-lain. Jadi ada banyak kegiatan yang memang harus kita lakukan, tidak hanya kumpul-kumpul tapi juga kegiatan yang bisa bermanfaat. Mungkin gitu Kang Iman. Hatur nuhun Kang Raki. Saya rasa cukup jelas ya buat Kang Asko ya. Ini berikutnya dari entah Teh Oska atau Kang Oska ya. Kang Oska, Manajemen 99. Assalamualaikum Akang. Dalam membangun organisasi alumni, seringkali perubahan taste dan preferensi alumni pun berubah. Bagaimana kedua kandidat dapat melihat hal ini dan memberikan respon? Jadi pragmatis menjadi hal yang lumrah dalam hal ini ya. Saya tidak memilih pendekatan copy-paste dengan template organisasi yang ada dan tidak juga akan buta langsung membandingkan dengan ikatan alumni lainnya. Apakah diferensiasi yang akan dibangun oleh IKFEB dalam 2-3 tahun ke depan? Dijawab oleh Kang Imbang duluan ya. Saya dulu ya Kang ya? Oke. Nggak masalah. 2-3 tahun ke depan ya. Kalau 2-3 tahun ke depan itu mungkin fase ketika pertama kita udah bisa mengajak sahabat-sahabat ini pulang dulu gitu. Karena memang nggak mudah ya, karena butuh waktu untuk kemudian mengajak semua pulang. Jadi memang kita nggak bisa, katakanlah kalau saya ditanya gitu, dalam 3 bulan bisa ngajak banyak orang pulang? Belum tentu gitu kan. Tapi kita akan usaha dari situ dulu. Baru kemudian kita bisa melakukan agenda-agenda yang memang sifatnya bisa membuat seluruh program itu sustain. Contohnya, kalau kita mau fundraising gitu ya, dengan pembentukan tadi endowment fund gitu ya, dan kemudian karena itu pelan-pelan dibentuknya, baru kita bisa melakukan program yang lebih konsisten dan ya nggak one off gitu Kang. Gitu. Kalau saya sih melihatnya dari situ gitu. Kalau ngomong 2-3 tahun, dan mohon maaf, kita nggak boleh malu untuk copy paste untuk for a good success story gitu loh. Kalau kita lihat China saat ini, mereka bisa katakanlah kenceng-kencengan lah gampangnya sama Trump gitu ya. Karena apa? Mereka memulai dengan copy paste yang baik. Jadi kenapa kita malu untuk copy paste untuk hal-hal yang baik? Karena formulanya udah ada gitu. Tinggal kita repeat aja dan kita kalau memang bisa di reverse engineer lebih baik, kenapa tidak? Itu sih kuncinya gitu. Terima kasih. Nuhun Kang Imbang. Pada Kang Raki dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Kang Oska, semoga sehat-sehat. Jadi saya berikan gambaran sedikit. Saya ngerti betul Kang Oska, makanya tadi di program saya juga bicara, di misi saya juga bicara bahwa IKFEB itu harus adaptif. Memang adaptif ini bukan hal yang mudah gitu ya. Kita lihat berbagai organisasi mencoba untuk adaptif dan sulit sekali.
Jadi buat saya, dan ini saya rasakan sekali di tim saya nggak enak bicaranya tim sukses, tapi ya pada saat penyusunan ini dan diskusi ini saya bersama-sama dengan teman-teman dari lintas angkatan, dari angkatan yang cukup atas sampai angkatan yang ada di bawah. Jadi saya rasakan sekali ada banyak kebutuhan yang berbeda, kepentingan atau kebutuhan dari masing-masing generasi ini itu yang menurut saya harus kita bisa pahami dan petakan. Saya akan menggunakan pendekatan yang biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan juga, yaitu apa? Survei. Kita harus pahami kebutuhan yang ada sehingga kita bisa menyesuaikan apa sih yang perlu kita lakukan untuk bisa mengelola ikatan alumni ini. Itu satu. Pertanyaan kedua, saya sepakat bahwa saya sangat ingin membuat diferensiasi gitu ya, tapi saya perlu saya jadikan catatan juga bahwa penting juga untuk kolaborasi dengan ikatan alumni lain. Bahkan saya sudah coba berhubungan dengan Iluni FEUI dan juga berhubungan dengan Cafe Gama gitu ya untuk bisa kolaborasi. Namun saya sepakat bahwa IKFEP Unpad harus punya diferensiasi. Nah, apa sih diferensiasi itu? Salah satu yang tadi saya sebutkan dari tadi sebenarnya Kang Oska adalah seminar nasional, dan cita-cita saya sih kita akan punya seminar internasional. Mengundang misalkan pembicara-pembicara yang levelnya internasional. Seperti tadi Kang Imbang mengutip Simon Sinek, mudah-mudahan kita bisa mengundang Simon Sinek datang ke Indonesia bicara di eventnya Unpad. Mungkin itu Kang. Atau non Kang. Sebetulnya banyak pertanyaan yang masih hadir ya. Saya ingin mencoba adil. Jadi teman-teman kandidat, akang-akang, mungkin kita persingkat lagi jawabannya menjadi 1 menit ya. Nggak apa-apa ya, jadi challenge aja. Pertanyaan yang berikutnya dari Kang Imam. Hal apa yang IKFEP Unpad ini anggap sebagai suatu hal yang cukup urgent dan important bagi seluruh stakeholders, mahasiswa, alumni, dan kampus. Dengan kondisi yang bahkan 20 tahun terakhir ini kita tidak merasakan adanya impact dari keberadaan IKFEP Unpad ini. Mungkin saya coba dulu dengan Kang Raki. Mangga 1 menit. Baik, pertama ikatan ini harus terjalin dulu. Betul kalau kita sudah lama tidak kumpul dan berjejaring gitu ya. Sebelum kita melakukan sesuatu yang impactful untuk kampus dan alumni dan mahasiswa gitu ya. Justru kita memang harus kumpul dulu, ketemu dulu, dan berjejaring dulu. Jadi pembangunan jaringan, menggerakkan para alumni ini harus menjadi dasar yang kita harus lakukan secara terus-menerus. Tapi apa sih yang dibutuhkan oleh kampus dan mahasiswa? Seperti tadi saya sudah sampaikan juga bahwa kampus butuh berinteraksi dengan alumni untuk tahu apa sih yang terjadi sekarang di industri. Mahasiswa juga perlu tahu sekali gitu karena kebutuhan mereka untuk memahami apa sih yang ada di luar sana, di luar kampus. Jadi hubungan itu harus terjadi dalam berbagai bentuk kegiatan yang perlu kita lakukan secara rutin. Mungkin itu Kang. Ya, nuhun Kang. Ternyata 1 menit cukup ya. Sok mangga Kang Imbang dalam waktu 1 menit untuk menjawab pertanyaan tadi. Oke. Yang pertama kata kuncinya pulang. Jadi kita pulang dulu deh sama-sama. Ya. Baru kata kunci yang kedua adalah kita set dulu problem definitions-nya itu apa. Gitu kan sebelum kita nemuin jawabannya. Jadi kayak yang saya tawarkan tadi gitu ya, bahwa sebenarnya kita tuh problem definition-nya dulu aja yang paling pertama adalah kurangnya attention yang diberikan oleh para alumni lah gitu. Mereka apatis gitu. Nah, ini harus dijawab dulu bagaimana kemudian mereka menjadi lebih kemudian karena ada kebutuhan-kebutuhan, kita pertemukan kebutuhan-kebutuhan itu. Sehingga kita akan berkumpul di sana karena biasanya orang itu berkumpul karena memang punya kepentingan yang sama. Gitu ya. Ya dalam hal ini saya lebih mungkin akan kita mencoba menjual nostalgia dulu gitu karena ketika kita ingat dengan masa-masa muda kita yang sama-sama, nah itu pasti membuat kita jauh lebih guyup bergabung, baru kita deliver terkait dengan problem definition itu sendiri. Terima kasih. Teman Kang, sepertinya karena waktu sudah beranjak malam ya. Saya terpaksa mohon maaf pada semua akang teteh yang masih
menyampaikan pertanyaan. Saya hanya ingin memilih salah satu pertanyaan saja. Tadi yang terakhir dari Kang Raki dulu ya. Sekarang pertanyaan terakhir adalah dari Kang Dodi Purwanto. Kedua kandidat bagus dalam program dan pengalamannya, tetapi posisi ketua hanya satu. Bagaimana bentuk sinergi antar kandidat bila menang dan bila kalah? Pada Kang Imbang, mohon agar dapat menjawab pertanyaan dalam 1 menit. Oke, kalau bicara sinergi sebenarnya dari awal kami sudah membuka ruang itu, Kang Dodi ya. Salah satunya adalah ketika technical meeting kami menawarkan terkait metode one man one vote, bahkan kami dengan senang hati untuk berkolaborasi gitu. Cuman unfortunately itu tidak begitu didukung ide tersebut gitu ya sampai pada saat hari ini gitu. Jadi paling tidak itu menunjukkan itikad baik kami bahwa kami siap kapan saja untuk berkolaborasi untuk hal yang lebih baik bagi IKFEP dan juga bagi Alma Mater. Terima kasih. Mohon Kang Imbang, kepada Kang Raki. Ya, terima kasih Kang Dodi pertanyaannya. Tentu kita bicara IKFEP milik kita semua, bukan milik sebagian orang, bukan milik orang tertentu. Saya nggak ngerasa ada yang paling hebat atau paling jago di IKFEP, di alumni gitu ya, tapi pada saat kita bicara IKFEP maka kita harus bicara sama-sama. Nah, tentu bicara, tadi juga sudah saya sampaikan bahwa merangkul semua itu penting. Jadi nggak pandang bulu gitu ya Kang Dodi, siapa juga perlu kita rangkul. Tapi pertanyaannya apakah semua perlu jadi pengurus? Kan IKFEP itu tidak hanya bicara organisasi kepengurusan gitu ya. IKFEP itu adalah ya kita semua alumni FEB Unpad tergabung dalam satu wadah yang namanya IKFEP. Kontribusi bentuknya juga bisa macam-macam, sinergi juga bentuknya bisa macam-macam. Menurut saya tentu sinergi dan kolaborasi sangat terbuka, diskusi-diskusi tentu kita akan terbuka untuk banyak pihak untuk bisa sama-sama berkontribusi mengembangkan IKFEP. Terima kasih. Mohon Kang Raki dan Kang Imbang. Ini masih ada satu sesi tanya jawab ya. Ini saling bertanya ya. Pada kedua kandidat, kami akan memberikan waktu masing-masing 2 menit ya untuk menjawab pertanyaan. Kepada Kang Raki dipersilakan untuk menanyakan sesuatu kepada Kang Imbang. Jujurnya ini kurang enak sebenarnya saling menanyakan gitu ya. Kang Imbang juga kemarin sempat sampaikan, cuman ya ini untuk menghargai teman-teman panitia aja, punten Kang Imbang. Mungkin saya ingin menanyakan pengalaman Kang Imbang di kampus, mungkin bisa diceritakan ke kita semua yang mungkin menjadi dasar atau menjadi semangatnya Kang Imbang mencalonkan diri menjadi ketua IKFEP. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih ya Kang Raki ya. Nanya pertanyaan nostalgia soalnya gitu ya. Mungkin kalau pengalaman saya di kampus, yang pertama, interaksi pertama saya adalah pada saat saya mengikuti P5. Dan di situ juga ada proses pemilihan ketua angkatan. Saya ingat kalau tidak salah itu koordinatornya itu yang ospek itu Kang Iman Rahmat Budiman. Saya ingat banget gitu yang hitung suaranya sebenarnya. Dan saya terpilih saat itu. Dan sisanya adalah saya memang banyak membantu di Senat. Tapi selanjutnya adalah saya tuh selalu merasa orang yang lebih baik bekerja gitu di belakang layar dan membantu gitu. Jadi lebih bersifatnya menjadi enabler dalam hal ini gitu. Jadi memang di segala kegiatan yaitu saya mencoba berpartisipasi aktif. Tapi di satu sisi memang karena memang ada tanggung jawab sebagai asisten dosen untuk praktikum mata kuliah akuntansi, itu pun memang cukup menyita waktu gitu. Tapi kebenaran waktu itu juga kan zaman tahun 97-98 ya tentu menyokong gerakan reformasi pada saat itu ya bersama akang-akang di sini sebagian besar saya tahu bersama-sama gitu ya, rapat malam-malam dulu, bahkan ada yang namanya kujang rakyat gitu, kalau nggak salah FEB itu bikin namanya kujang rakyat gitu ya. Kita sama-sama malam-malam sama-sama ketakutan, takut diserbu sama tentara masuk ke kampus gitu kan. Itu saya ingat sekali gitu, sehingga kita ya agak tiarap sedikit lah. Tapi abis itu didorong akang-akang semua ya kita pergi ke Gedung Sate dan beberapa pergi ke DPR MPR. Nah, tapi yang jelas alhamdulillah kalau saya sendiri lulusnya tepat waktu ya. Jadi kemudian berkarir. Terima kasih Kang Raki kasih kesempatan buat bercerita. Terima kasih. Sama-sama Kang Imbang. Kang Imbang.
Kang Imbang, ada yang ingin ditanyakan ke Kang Raki, Bang? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, sebenarnya saya tetap dengan komitmen saya gitu, karena saya rasa ini bukan untuk menguji, karena saya tahu Kang Raki sejak dulu gitu ya, sejak mungkin akhir perkuliahan saya, dan saya sendiri sering berkolaborasi dengan Kang Raki secara profesional karena kami sering dibantu juga dengan Kang Raki gitu. Jadi saya sudah tahu kompetensi beliau, saya sudah tahu keahlian beliau, jadi dan saya sangat respect dengan Kang Raki juga gitu ya. Jadi dari saya tidak ada pertanyaan, Kang Iman. Terima kasih. Oh, baiklah kalau gitu. Dari saya moderator tentunya kami tidak bisa memuaskan semua audiens yang hadir di sini. Tentu saja kita harus bertenggang rasa kepada semua yang hadir sehingga terpaksa saya tidak bisa hadir. Mohon maaf untuk tidak membacakan semua pertanyaan yang ada. Untuk itu forum saya kembalikan lagi ke Teh Ayuningsih sebagai MC. Atur nuhun akang-akang sadaya. Hatur nuhun Kang Iman. Terima kasih untuk panduan jalannya acara hari ini. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala dan memanjatkan doa, memohon kelancaran serta keberkahan untuk seluruh rangkaian proses pemilihan ini. Doa akan dipimpin langsung oleh Caretaker IKFEP Unpad, Kang Priasto Aji. Kepada beliau, kami persilahkan. Terima kasih, Teh Ayu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, saya atas nama caretaker ya, kami bertiga, Kang Tito, Kang Iman, dan saya sendiri ingin mengucapkan terima kasih kepada para calon ketua ya, Kang Raki dan Kang Imbang yang telah menyiapkan diri dengan baik untuk tampil malam ini, Alhamdulillah. Juga terima kasih kepada rekan-rekan alumni yang hadir, yang menyimak ya, serta juga kepada steering committee dan organizing committee yang telah bekerja luar biasa ya. Mari kita sama-sama kita tutup dengan doa. Semoga IKFEP menjadi forum yang penuh keberkahan, penuh semangat kolaboratif dalam kebaikan dan juga membawa manfaat bagi alumni, juga kontribusi alumni Unpad untuk masyarakat, insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, dengan segala kerendahan hati kami memanjatkan doa kehadirat-Mu. Kami bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Engkau berikan, terutama atas terlaksananya acara pemaparan visi, misi, dan program kerja calon ketua IKFEP 2025 sampai 2029 pada malam ini. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada calon ketua IKFEP untuk senantiasa berpegang teguh kepada kebenaran keadilan. Bimbinglah baik Kang Raki maupun Kang Imbang dalam setiap langkahnya dan keputusan diambil. Alhamdulillah kedua calon yang menyampaikan visi malam ini ya Allah, alhamdulillah merupakan dua calon yang baik. Maka pilihkanlah ya Allah sosok terbaik di antara mereka untuk memimpin kami dan berikan kemampuan kepada yang Engkau pilih untuk bersama-sama seluruh komponen alumni dan sivitas FE Unpad untuk memajukan IKFEP Unpad. Jauhkanlah kami dari segala perpecahan dan juga persisian. Ya Allah, jadikanlah IKFEP sebagai organisasi yang dirahmati, yang mampu memberikan kontribusi positif bagi alma mater, masyarakat, bangsa, negara. Eratkanlah ukhuwah Islamiyah, juga ukhuwah kemanusiaan di antara kami semua alumni, ya Allah, dan juga para anggota. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kang Priasto Aji atas doa yang telah dipimpin. Semoga membawa kebaikan dan kelancaran bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Kami sungguh menghargai partisipasi aktif, perhatian, semangat kebersamaan seluruh pihak yang hadir hari ini. Mari kita terus rawat nilai-nilai kekeluargaan, keterbukaan, dan profesionalisme demi mewujudkan IKFEP Unpad yang semakin maju dan bermanfaat.
Sampai bertemu di Mubes IKFEP Unpad tahun 2025. Selamat malam, terima kasih dan salam hangat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Imbang, Kang Raki. Terima kasih semuanya, kasih Kang Tete. Semuanya, Terima ampun dan kasih. bila kelepatan. Mohon maaf ya. Kang Tosi, Selamat istirahat. Kang Ramdan. Assalamualaikum. Semoga lancar semuanya. Istirahat semuanya. Waalaikumsalam. Izin live. Atur nuhun Kang. Monggo Ya, sama-sama. Kang Luki, Kang Tosid, nuhun para Nuhun. Kang Yitno, panitia semua, para tim nuhun. sukses Kang Raki dan Kang Nuhun Kang, Amba. atur nuhun. Atur nuhun semuanya. Tur nuhun, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih buat Kang Tito and the gang, Kang Ramdan. Atur nuhun Kang Yitno. Atur nuhun Kang Yitno, Nuhun, Teh Ayu, Atur makasih nuhun, ya. Kang. Haji. Sama-sama makasih kembali, Pak. Maaf. Makasih Kang Kalau Resa, belum sempurna. belum bisa. Ayu. Kang Resa, Terima nuhun. Ya, sami-sami. Ditungguin ya recordingnya ya, ditungguin. Ya. kasih.